Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Mulia Mutisari dengan nomor pokok mahasiswa 2011100041 dari Prodi PGMI, kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai lingkungan dan permasalahannya, yakni khususnya tentang kemiskinan, guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan, dosen pengampu Bapak Suhardiansyah MPD. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu kemiskinan. Kemiskinan sendiri secara umum didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal sebagai tempat berteduh. Kemiskinan sendiri bukanlah suatu yang terwujud sendirian terlepas dari aspek-aspek lainnya. Namun, kemiskinan sendiri terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan sendiri menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun penyebab-penyebab dari kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan antara pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, menjadikan penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Lalu yang kedua, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. Lalu yang ketiga, kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Selanjutnya terdapat dimensi-dimensi kemiskinan. Yang pertama dilihat dari sisi ekonomi, yakni contohnya terdapat income dan spending. Jika income yang didapat tidak dapat memenuhi kebutuhan 2.100 kilokalori per hari tersebut, maka bisa dikatakan miskin. Ataupun bisa dikatakan jika income-nya lebih kecil dari pengeluaran, maka itu akan berdampak. Yang kedua, dari sisi sosial. Contohnya seperti keterbelakangan, marginalisasi, social inclusion, dan minority. Yang ketiga, dari sisi fisik atau lingkungan. Contohnya seperti keterbatasan, rawan bencana, kawasan kumuh, dan keterbatasan sumber daya alam. Yang keempat, dari sisi politik. Contohnya seperti minority, political exclusion, dan marginalisasi. Adapun standar ukuran kemiskinan, yang pertama, berdasarkan kebutuhan dasar, 2.000 kilokalori per kapita, Badan Pusat Statistik. Lalu yang kedua, menurut pendapatan, 52.470 per bulan atau per hari, 41.588 per bulan per hari. Menurut Bank Dunia, di bawah 2 US dollar per hari. Yang keempat, menurut Household Indicator, contohnya keluarga sejahtera dan prasejahtera. Adapun karakteristik kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Menggunakan batas pendapatan menunjukkan bahwa 68% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, pendekatan non-pendapatan, yakni dilihat dari angka gizi buruk, kesehatan ibu buruk, lemahnya hasil pendidikan, rendahnya akses terhadap air bersih, rendahnya akses terhadap sanitasi. Selanjutnya ada akar masalah kemiskinan, yakni berakar pada ketidakmerataan. Yang pertama yakni kemampuan berpartisipasi yang kurang. Lalu yang kedua, kepemilikan alat produksi yang hanya terbatas.
Lalu yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat. Lalu yang keempat, kemampuan menghindari musibah. Yang kelima, kesempatan modal dan kredit. Lalu yang keenam, yakni peningkatan pendidikan yang masih kurang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.